Oke, langkah awal kita persiapkan dulu masing-masing scene, baik itu home, materi, video pembelajaran, dan profil. Silakan buat dulu. Ya. Silakan buat masing-masing scene-nya. Oke? Oke, jangan lupa juga menambahkan satu scene ya, satu scene untuk bagian kuis. Kuis. Oke, kemudian kalau sudah menambahkan scene, materi, video pembelajaran, profil, kuis, dan home. Ya, home ini untuk membuat menu utamanya ya. Setiap slide-nya itu kalian tulis misalkan materi ya. Kalian tulis materi di sini supaya kita mengetahui mana bagian scene materi, mana bagian video pembelajaran. Nah, caranya menandai tinggal tambahkan text box saja. Nah, ini materi, slide materi, kemudian silakan kembali lagi bagian story view, kemudian buka video pembelajaran. Nah, kemudian tambahkan ini text box, video pembelajaran. Ini gunanya untuk menandai ya. Sekedar menandai saja mana bagian slide video pembelajaran, mana bagian slide untuk bagian menu, dan sebagainya. Kemudian juga profil, silakan tambahkan. Dan yang terakhir, kuis. Oke. Oh, sorry. Nah, selanjutnya untuk membuat halaman utama, menu utama silakan menuju bagian slide home. Slide home untuk membuat menu utama. Oke, anggaplah ini ya, masih lembaran kosong. Nah, sekarang kita awali dengan membuat dulu desain background-nya. Ya, kalau mau sama dengan desain background yang awalnya, ya kita bisa mengkopinya. Ya, kita klik di sini, kemudian buat intro. Nah, ini bisa di-copy ya, supaya kita lebih mudah, lebih praktis untuk membuat desain background-nya. Tinggal copy. Nah, saya ulangi, bagian intro ya, bagian sheet intro, kita klik kanan bagian ini slide intro, kemudian klik copy. Nah, kopinya di mana? Silahkan menuju ke bagian menu home atau scene home. Nah, di sini kita paste ya. Nah, berarti sudah ada slide di bagian home yang telah kita copy. Nah, sekarang kita akan membuat bagian menunya ya. Bagian menunya, pertama kita geser dulu ini ya. Geser bagian sini. Nah, ini untuk membuat kotak-kotaknya ya, kotak menu. Nah, jangan lupa kalau misalkan ada tanda lock di sini, silakan dibuka ya, supaya bisa diedit. Nah, kapan ada tanda lock di sini, berarti dia tidak bisa diedit. Nah, kemudian kata kalimat di sini, kalau ada yang tidak dibutuhkan, silakan dihapus. Oke. Silakan dibuat kotak menu.
Ini logo dihapus, kemudian kalimat ini dihapus, nama sekolah ini juga dihapus. Nah, kecuali ini bagian nama lengkap, jangan dihapus karena kita membutuhkan untuk menampilkan nama login ya. Untuk menampilkan nama loginnya. Nah, kemudian usahakan ini tulisannya itu nampak ya. Ubah menjadi anggaplah warna putih. Nah, tergantung dari desainnya kalian ya. Nah, sudah ada kotaknya, kemudian sudah ada tombol login-nya. Nah, nanti juga kita atur ini trigger bagian tombol ini. Nah, agar lebih cantik ya, kita bisa menambahkan shape di sini. Oke. Nah, selanjutnya silahkan tambahkan keterangan di bagian atasnya. Misalkan di sini adalah untuk materi ya. Ini materi. Nah, silakan diubah warnanya ya supaya nampak. Nah, sudah ada materi, tulisan materi, kemudian ada tombolnya, kemudian ada tambahan satu shape ya. Nah, setelah ini silakan ubah login ini menjadi, kalau materi perintahnya ketika dibuka itu apa? Buka ya. Nah, kemudian buka, kemudian kalau mau ubah ikonnya bisa di bagian menu format. Nah, kemudian silahkan ganti. Kalau misalkan kalau open untuk membuka materi bisa ganti menjadi ini. Atau buku yang gini ya. Oke, selanjutnya, nah kita perhatikan di sini bagian tombolnya. Nah, di bagian tombol buka ini, nah kita perhatikan ada triggernya, berarti ada action scriptnya. Nah, ini kemarin ini action scriptnya atau triggernya ini dia mengarah kepada menu home. Nah, tetapi untuk bagian ini tidak seperti itu ya. Berarti kita harus menghapusnya. Nah, cara menghapusnya silakan klik dulu ini tombolnya, kemudian silakan hapus triggernya. Nah, untuk menghapusnya silakan klik ini button 1 atau yang tercantum ya atau tertanda di sini. Silakan delete the selected trigger. Ini untuk menghapus triggernya. Jangan lupa untuk klik yes. Oh, ada error ya. Nah, kalau sudah terhapus, otomatis sudah tidak ada trigger untuk button 1. Nah, kalau misalkan yang sudah buat, yang baru-baru buat, tidak perlu dihapus karena otomatis karena tidak ada memang triggernya di situ. Ketika kita membuat button yang baru. Nah, beda yang tadi ya, kalau tadi itu kita copy berdasarkan daripada menu intro, sehingga memang ada triggernya. Selanjutnya adalah kita mengcopy ini supaya lebih cepat ya. Langsung saja kita copy untuk menu yang lainnya. Ctrl C, Ctrl V. Buka sebanyak menu yang kita inginkan. Kalau misalnya
Kalau mau tambahkan menu 4, 5, 6 ya bisa juga. Tapi atur juga ukuran kotaknya ya. Anggaplah 4. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita copy ya, kemudian kita pindahkan masing-masing di tempatnya, silakan ubah judul masing-masing menunya. Nah, misalkan di sini kan materi, kemudian di sini adalah anggaplah video pembelajaran. Video pembelajaran, kemudian di bagian bawah adalah kuis, kemudian yang terakhir adalah profil. Oke. Nah, silakan dibuat seperti ini dulu. Oke, kalau sudah sampai sini, selanjutnya kita ubah kalimat sini ya. Misalkan ini materi, berarti buka, bagian tombolnya, kemudian video pembelajaran, ubah kalimatnya menjadi nonton ya. Sesuaikan berdasarkan menunya. Kalau kuis berarti bisa dipakai masuk. Profil, kalau profil apa ya? Buka juga ya? Atau lihat saja di sini. Bebas ya, apa kalimatnya sesuaikan saja dengan menu-menunya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur bagian tombolnya. Misalkan ketika kita membuka materi, ya kita tombol buka, kemudian ketika diklik ini arahnya kemana, ya? Apa yang akan dilakukan? Nah, berarti kita akan mengatur triggernya. Nah, cara mengaturnya tinggal kita klik dulu tombolnya. Nah, misalnya kalau kita klik di sini berarti dia berada button 1 untuk bagian buka. Nah, sekarang kita akan menambah triggernya, menambah actionnya. Seperti apa actionnya ketika diklik nanti nih. Oke, nah sekarang kita tambah klik add trigger. Nah, setelah add trigger berarti akan muncul trigger wizardnya, ya. Kemudian kita akan mengatur actionnya, layernya, when, dan objeknya. Nah, actionnya apa? Ya, ketika diklik ini apa yang akan dilakukan? Misalkan action kita akan menuju ke ya jump to scene. Oke? Nah, silakan pilih untuk jump to scene. Artinya apa? Actionnya atau aksinya akan menuju ke scene, ya. Menuju ke scene. Nah, kemudian di bagian bawah, scene-nya yang mana? Ya, apakah dia next scene atau scene-scene yang lainnya? Ya. Silakan klik, silakan pilih berdasarkan ya, atau kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan menunya. Karena menunya tadi itu materi, maka kita pilih scene materi. Ya. Nah, kemudian kita atur when. Nah, kapan dia beraksi? Berarti ketika pengguna mengklik. Gitu ya. Ketika pengguna mengkliknya. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah button 1. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kalau sudah kita klik OK, maka button 1 itu akan nampak trigger jump to materi ketika user mengkliknya. Artinya apa? Dia akan menuju ke scene materi ya ketika pengguna mengkliknya. Nah, jadi belajar juga bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. Supaya ini apa yang istilah-istilah di sini ini bisa kita baca. Oke? Jangan cuma yes no. Oke, selanjutnya saya tambahkan bagian tombol yang lainnya ya. Untuk bagian video pembelajaran, saya tambahkan triggernya. Jump to scene ya, kemudian dia menuju ke scene video pembelajaran. When user click, objeknya adalah button 3. Lalu kita klik OK. Nah, sama juga untuk bagian quiz. Bagian quiz, add trigger.
jump to scene ke quiz. When user click, objeknya button 4. Oke. Kemudian bagian profil. Add trigger. Profil ya, tombol untuk bagian profil lihat ini adalah button 5. Kemudian saya akan klik add trigger. Actionnya jump to scene. Kemudian menuju ke scene profil. Kemudian klik OK. Nah, sekira semua tombol-tombolnya ini sudah saya menambahkan triggernya. Berarti untuk tombolnya sudah aktif ya. Sudah aktif. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah sudah benar trigger yang telah kita buat. Nah, silahkan preview dulu ya. Preview dulu. Nah, saya preview, saya coba login. Ini namanya ya. SD. Oke. Oke. Nah, sekarang kita mengecek masing-masing tombolnya ya. Masing-masing tombolnya untuk materi dia menuju ke materi. Oke, sudah benar. Kemudian saya kembalikan, tidak bisa kembali ya. Saya harus scroll kembali dulu. Atau di slide. Video pembelajaran. Oh, saya ulang kembali dulu ya. Harus di preview secara menyeluruh. Video pembelajaran menuju ke video pembelajaran. Oke. Selanjutnya quiz masuk ke scene quiz. Oke, sudah benar. Kemudian selanjutnya yang terakhir untuk profil. Nah, mudah-mudahan yang terakhir ini masuk ke scene profil. Oke, berarti seluruh tombol-tombolnya sudah aktif dan sudah benar menuju masing-masing scene-nya. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini. Di bagian di atas nama lengkap ya, ketika kita login kemudian ini nama lengkap belum berubah ya. Kan begitu ya? Berarti perlu kita setting lagi. Ya, cara settingnya kita klik nama lengkap, ubah menjadi persen di sini, tambahkan tanda persen. Ya. Sama juga di sini. Kemudian tanda persen. Ya. Ini sesuaikan dengan nama variabel yang kemarin yang kita buat. Oke. Saya ulangi, tambahkan persennya di sini ya. Kemudian silakan klik di sini kembali ya, akan muncul text entry di sini kan. Nah, kalau sudah silakan double klik, kemudian ganti menjadi nama lengkap. Nah, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah silakan preview kembali. Nah, berarti namanya ya sudah berubah sesuai nama yang diinput. Artinya apa? Ketika dia login, berarti namanya di sini akan muncul. Ya. Namanya di sini akan muncul. Kita akan menambahkan animasi ya supaya tampilan kita ini lebih menarik ya.
kita menambahkan pemanisnya, ya, supaya menu kita ini itu tampilannya lebih menarik. Misalkan kita akan menambah animasinya, ya. Nah, kalau kita ingin menambah animasinya, tinggal kita blok. Nah, misalkan kita ingin blok untuk bagian materi dan profil, ya. Kemudian untuk menambah animasi, silahkan menuju ke menu animation, kemudian tambahkan di sini non, ya. Buka non, ganti, ya, animasi yang kita inginkan. Misalkan fly in. Nah, fly in, saya anggap dia, kemudian saya atur posisinya, ya. Arah animasinya seperti apa. Misalkan ini berarti dia dari bawah ke atas, kemudian ada yang ke kanan, ya, dari kanan. Nah, silahkan pilih masing-masing. Nah, misalkan saya ingin menuju dari kanan ke kiri, ya. Dari kanan ke kiri. Nah, kemudian untuk bagian video pembelajaran dan kuis, saya tambahkan animasi fly in, kemudian saya ubah menjadi dari kiri ke kanan. Oke, kemudian jangan lupa juga untuk mengatur berapa durasi animasinya. Saya anggap 2,5 lah. Nah, sama juga ini. Untuk animasinya bebas, ya, silakan buat. Nah, setelah itu saya mencoba preview, ya, bagaimana tampilan daripada animasinya. Saya coba login lagi. Nama sekolah. Login. Oke, jadi begini, ya. Jadi kalau pakai fly in berarti tadi dari kanan ke kiri, kemudian yang sebelah kirinya menuju dari kiri ke kanan. Nah, silakan tambahkan masing-masing animasinya. Nah, setelah itu saya menambahkan ikonnya di sini, ya. Ikon-ikon di sini supaya tidak kosong lagi nih yang bulatan di dalamnya. Saya tambahkan ikon gambar, ya. Materi. Nah, ini saya tambahkan, ya, ikon-ikonnya. Oke, saya tambahkan ikonnya masing-masing. Kuis ada, kemudian video pembelajarannya, kemudian profilnya, nah, kemudian materinya. Oke, untuk ikonnya, ya, jangan lupa di-download lah, ya. Yang apa di mana ikonnya, ya, di-download, mau di mana lagi, ya. Nah, kemudian jangan lupa juga di bagian intro untuk menambahkan juga animasi, ya. Bagian intro menambahkan animasinya. Nah, kalau ada yang terlock, jangan lupa untuk membukanya. Bahkan animasi, kemudian animasinya fade,
durasinya saya tambahkan sedikit. Saya coba preview. Oke. Oke, sekira ya seperti ini bagaimana kita membuat menu utama, kemudian bagaimana juga membuat nama ya, nama identitas ini ketika kita login. Jadi namanya ini sesuai nama yang login. Kalau ingin menambahkan nama sekolah di bagian bawahnya juga itu bisa ya. Misalkan di bagian bawah di sini ada nama sekolahnya juga itu bisa. Nah, tinggal kalian copy juga nama sekolah, kemudian tambahkan lagi tanda-tanda persennya untuk menambahkan bagian bawahnya. Ya, nama sekolahnya ya.